Nah itu yang harus difokusin ke teman-teman artis baru juga nih untuk lebih sering ya spending ads-nya ke situ. Jadi sebenarnya kita juga harus jeli ya. Jeli ya. Nggak yang main asal aja. Betul, sebenarnya. Jadi gitu. Kalau saya belajar dari kamu tadi sharing gitu ya, Mas, bahwa kan dunia terus berubah ya, dan kita harus beradaptasi. Jadi kita harus sharpen, maksudnya terus menajamkan kita punya intuisi untuk menyikapi keadaan zaman sekarang, kemudian mengantisipasi zaman selanjutnya mungkin kalau bisa gitu kan. Apalagi digital ini kan benar-benar very open, terbuka sekali gitu. Nggak, yang saya mau tanyakan ini kan kalau kita lihat ekonomi zaman sekarang nih ya, kan ngikutin kan ekonomi dibilang dari rupiah lagi crash. Ya, saya penasaran gini, bukan penasaran lah, pengen tahu, kita kan di dunia entertainment nih walaupun misalnya di sini kita musik, ya kan, terus ya tempat ini apa aja bisa dipakai lah untuk selain musik, bisa juga untuk video klip, bisa juga short film segala macam. Kalau kita melihat nih yang mereka di depan-depan gitu kan ya, ini kan belum terasa. Kita baru melihat dengan keadaan ekonomi global yang ngikutin nggak dengan Trump. Bener. Dengan saya kadang-kadang gregetan juga Bu. Gregetan. Oke, kita punya power sebenarnya Bu. Kita nggak mengalihkan ya. Kita punya power. Kalau menurut saya kita punya SDA yang luar biasa, sumber daya alam, resources yang luar biasa Bang. Tergantung pejabatnya Bu, gitu. Kita nggak kekurangan orang-orang pintar Bu. Mahasiswa yang terbaik, kamlot, bahkan di luar negeri pun bisa dipakai. Mereka banyak dipakai yang penting sih kita bisa dihargai aja gitu. Pemerintah memang harus lebih aware sih gitu. Udah saatnya kita berjuang untuk rakyat nih gitu. Lupakan untuk keluarga dulu gitu. Kita tunjukin kalau Indonesia itu bisa gitu. Lebih ke situ sih gitu. Saya juga kadang-kadang ini Cina versus Amerika. US nih gitu. Saya juga Cina juga udah punya power luar biasa Bu. Luar biasa sekali pasti. Pembangunan segala macam. Effort orang China juga luar biasa. Bahkan saya juga salut gitu. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita langsung lihat kesini aja yang benar-benar ini mereka jadi atas kerjanya juga luar biasa. Disiplinnya gitu. Saya juga mempelajari ataupun ngambil ilmunya juga gitu. Makanya kalau untuk China versus US sih ya mudah-mudahan Indonesia punya sebuah statement yang lebih baik dan intinya warganya itu jangan sampai lebih menderita lagi. Tapi saya mendengar kemarin Bapak Presiden kita lah ya, ada bagus juga karena semua orang kan waduh gimana nih kita segala macam, tapi ada satu hal yang positif saya ambil dari Presiden Prabowo kan waktu itu 2 hari yang lalu kalau nggak salah, dia bilang begini, mungkin kita harus berterima kasih dengan Presiden Trump dengan keadaan seperti ini. Kenapa? Jadi kita shape up. Betul. Jadi kita tidak terlena. Ya. Seperti kita dimanja. Bener. Oleh negara ini, ya kan? Nah, inilah saatnya kita melihat ke dalam. Gitu, tadi kan kita ngomong banyak resources. Kita SDM banyak 300 juta. Alam dari laut melimpah banget. Kan laut, terus ya udara enggak lah, maksudnya pertanian kita kan negara agraris. Agraria kan, pertambangan lagi. Nah, itu kalau dikelola kita bersatu dan dikelola dengan baik, kenapa tidak? Benar. Gitu. Itu yang saya dengarkan gitu ya. Tapi itu kan kita mendengarkan. Iya paham, arahnya saya tahu. Iya makanya. Bagaimana kita di dunia ini nih, yang lebih ke individu. Entertainment kan individu. Benar. Walaupun nanti kita kolaps ya, boleh. Itu boleh. Ya kan, kita boleh nih kita kolaps. Nah, siapa yang kita tangani? Individu. Kalau kita di musisi satu-satu kan, karena mereka session player misalnya gitu. Ya kadang mereka bilang oke, saya punya band. Ya, itu satu dari segi musik. Dari segi misalnya modeling juga kan individu. Iya. Ya kan. Nah, bagaimana kita
ya kamu lebih itulah ya, lebih pengalaman di dalam entertainment yang sudah 20-25 tahun. Nah, tapi sampai saat ini kiat-kiat apa yang membuat kamu tuh survive gitu loh? Pernah waktu COVID ngapain? COVID itu saya online. Jadi ada beberapa event. Ada satu brand juga, band elektronik gitu, campaign. Ya alhamdulillahnya adalah beberapa gitu. Dalam mungkin sebulan satu atau 2 bulan satu gitu. Ini band ya? Musik? Saya lebih ke KOL sih Bu. Jadi ada sebuah brand itu campaign digital tentang produk barunya gitu. Dia mengharuskan mencari seorang KOL yang lagi naik daun, yang bisa mempresentasikan atau mendevelop selling penjualannya. Waktu itu saya terlibat lah gitu. Kita sebut aja brand namanya Cosmos lah, waktu itu saya kerjasama dengan Cosmos gitu. Ada beberapa penyuluhan ataupun saya kerja sama semua sobat cyber juga waktu itu menggunakan Putri Indonesia gitu. Ya waktu zamannya COVID itu ya lumayan kita prihatin sih, hampir 2 tahun itu online terus dan alhamdulillahnya saya bisa disupport sama istri. Jujur ada bulanan yang harus dialusikan untuk kendaraan, jadi bisa disupport sama istri. Jadi istrinya kerja kantoran? Waktu itu masih kerja kantoran. Kerja kantoran alhamdulillahnya tidak dipotong. Tapi kebanyakan kerja online. Kemudian ya saya yang survive freelance. Waktu itu kan masih waktu itu saya kerja di sebuah IO production gitu. Itu memang kita kena Bu, saya kena gitu Kat. Jadi dirumahkan semua, ya udah akhirnya saya survive lagi ke entertain digital campaign. Alhamdulillah ada berapa 2 atau 3 proyek yang bisa saya handle, selebihnya ya disupport sama istri. Gitu. Ya alhamdulillahnya saya disupport. Cuman kalau misalnya flashback sama teman-teman saya, bahkan ada yang jual aset, jual ini. Alhamdulillah saya nggak sempat jual aset gitu. Jadi tetap ya hikmahnya sih dalam COVID itu saya mempelajari ilmu baru gitu, ilmu tentang digital marketing, ilmu tentang berhubungan dengan remote job gitu. Mungkin kita bisa ngerjain sesuatu dari luar gitu. Ya alhamdulillah semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Pokoknya itu pengalaman luar biasa. Pokoknya ingat banget tuh waktu zamannya COVID itu anak saya itu generasi COVID itu. Jadi anak saya masuk SD itu udah COVID. Naik kelas 2 itu masih COVID. Masuknya baru kelas 3. Baru masuk ke sekolah kelas 3 Bu langsung. Gitu. Itu berarti kelas 3 waktu offline ya? Maksudnya ke sekolahnya? Iya, ke sekolah. Berarti 1-2-nya? 2 itu online Bu. Jadi kenalnya tahun ketiga. Tahun ketiga, iya. Itu susah dong beradaptasi mereka ya? Atau malah lebih senang? Ya, lebih excited kalau pas ketemu. Oh, akhirnya kita ketemu setelah bertahun-tahun ya. Itu namanya generasi COVID loh anak saya yang kedua gitu. Di SD. Sekarang udah mau naik kelas 6. Jadi sudah melewati fase segitu gitu, fase COVID-nya. Kalau saya selalu fokusnya balik lagi ke dunia entertainment ini ya, yang tidak ada uncertainty lah, maksudnya tidak ada kepastian kan. Nah, dengan apapun yang kamu hadapi up and down kan nggak cuma sendirian. Kalau COVID kan kita semua di sini aja juga, even di sini tutup gitu, karena kan ya nggak bakalan orang mau datang pun kita nggak kasih. Itu kan ini sekali. Tapi yang saya mau tahu selain untuk diri sendiri ya, untuk kamu sendiri, selain ya kalau dibantu istri alhamdulillah ya, karena kan itu betul-betul dunia entertainment itu mesti begitu kali ya. Satu, istri mesti atau salah satu dari pasangan kita mesti tetap, terus kemudian ini oke lah untuk entertainment, mesti begitu, atau kita dua-duanya entertainment itu bisa survive nggak kira-kira? Kalau dunia entertainment, kalau dua-duanya di entertainment sih kalau bisa jangan satu genre buat, dalam arti aku lebih banyak di musik atau digital, istri aku sama gitu. Takutnya nanti kuenya ya itu aja gitu. Kalau entertain istri saya mungkin lebih ke
makeup artist contoh, ataupun lebih ke produser, ataupun DOP sekalian, lebih ke profesionalnya, nggak apa-apa gitu, karena itu kan biasanya beda sama saya. Kalau saya lebih ke memanage sebuah talent ya, memanage sebuah talent gimana talent itu bisa monetize gitu, bisa menghasilkan uang, bisa growing, bisa brandingnya bagus, personality-nya juga dapat, positioning-nya dapat. Lebih ke situ kalau saya. Kalau istri saya bisa diarahkan lebih ke profesionalnya. Contoh ya, kalau misalnya sama-sama di dunia entertain, mungkin lebih ke praktisi, kemudian bisa jadi profesional di behind the scene, lebih entah produser segala macam gitu. Nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau ngomong ideal sih, semuanya bisa kita idealkan sih Bu gitu, karena kita memang harus kreatif mungkin untuk kondisi sekarang seperti itu. Berarti kiatnya cuma satu, kalau kita mau di dunia entertainment dan mau survive terus ya kita harus tetap kreatif dan apa nih yang terbaru, peluang apa, bahkan yang out of the box mungkin bisa langsung aja. Kita kan udah global banget. Kita mungkin cari peluang di luar, kita cari kolaborasi sama konten di luar, atau kita gajak partneran nih gitu. Karena apa? Karena industri musik di Indonesia itu potensinya besar banget. Saya bandingkan sama Malaysia, teman-teman saya Malaysia, Brunei, mereka pengen banget promo di Indonesia karena kuenya itu lebih besar, popularitasnya lebih banyak, karena Indonesia kan 300 juta ya sekarang ya. Sekarang nah itu pasar yang luar biasa gitu. Mereka kan cuma berapa? Iya gitu, makanya saya tetap menjalin hubungan sama teman-teman di Malaysia, Singapura, sama Brunei gitu. Bahkan waktu terakhir saya ke Brunei bulan Februari itu ada satu konten yang lagi rame, ternyata mereka tahu gitu, yang ikan lele. Iya, kayak misalkan ubur-ubur, ikan lele, kalau ke Jawa jangan lupa lele. Itu mereka tahu, contoh lagu-lagu sepeletan kayak gitu kok, yang musik-musik yang gondang dia itu, Cikini ke gondang dia, mereka tahu juga gitu. Mereka mempelajari dan mereka tahu tren yang ada di Indonesia, mereka tahu. Nah, itu kan potensi gitu. Berarti gitu. Indonesia ini boleh dianggap di regional ya? ASEAN bisa dianggap sebagai trendsetter dong. Salah satu fast growing leading di Indonesia untuk TikTok gitu. Jadi mereka cepat tentang perkembangan sosmed terkini, mereka juga udah tahu kok gitu. Mungkin bahas dari bahasa ya gitu. Iya, karena bahasanya mirip ya. Mirip, dia mengerti gitu. Kan Malaysia, ya, Brunei. Baik lagi di Malaysia juga ada beberapa lagu yang viral di Indonesia, Casablanca, kemudian ada lagu Akad gitu. Bahkan ada teman-teman artis tuh masih nanya, teman-teman TV gitu, Mas Wahyu pegang artis Malaysia ini nggak, ini bahkan nanya ke aku gitu, walaupun udah nggak sih, tapi kalau itu saya bisa bantu, tapi kayaknya nggak dapat jadwalnya. Bahkan masih ada yang menganggap kalau misalnya artis-artis yang viral dari Malaysia, coba aja tanya Mas Wahyu, malah ke situ arahnya gitu. Makanya itu yang kadang-kadang ya alhamdulillah bersyukurnya itu saya masih dianggap tetap established lah untuk teman-teman TV untuk cari ini artis yang populer dari Malaysia, mungkin bisa tanya ke Mas Wahyu, lebih ke situ. Bahkan artis Malaysia pun, aku menawarkan sesuatu program nih dari teman-teman artis manajemen atau label dari Malaysia ini untuk berpromo, ataupun kita making business di Indonesia. Gitu. Lebih ke program-programnya gitu. Jadi mereka betul-betul ekspektasinya bahwa mereka juga bisa terkenal di Indonesia ya? Iya, karena pasarnya begitu besar. Iya, Malaysia mungkin sekitar 50-70 juta ya. Itu mungkin seperempatnya ya. Seperempatnya kita. Udah gitu kan nilai ringgitnya juga lebih besar kan. Iya, spending untuk promosinya oke lah, nggak terlalu mahal. Di gitu. sini lebih murah ya? Lebih murah gitu. Apalagi kalau misalnya lagunya viral, looks-nya oke, itu udah oke banget sih. Gitu. Dilema juga ya kalau kita bilangnya produk Indonesia, semuanya dari Indonesia, mestinya kan kita mempromosikan kita punya keluar ya. Benar. Tapi ini kalau kita lihat potensi kita besar begini, malah regional, maksudnya Malaysia, Singapura, Brunei segala macam bisa kita tarik untuk mempromosikannya di sini. Iya. Jadi ya, makanya kadang-kadang peluangnya
kok dolar udah 17.000 loh sekarang Bu. Gitu iya, kan. 17 berapa ya sekarang ya? 17.200 kalau nggak salah. Udah lebih. Lebih bahkan ya. Cuman ya mungkin belum terasa efeknya ya gitu. Mungkin nah kalau itu. Cuman ya untuk mungkin saya juga mungkin kalau misalnya sharing sama teman-teman yang satu entertain, satu bidang, mungkin ada beberapa yang kena banget gitu. Tergantung manage artis gitu. Kalau artis yang sudah senior memang harus harus sering-sering bikin konten, harus sering kolaborasi. Saya bisa melihatnya contoh ada 2 artis sih Bu, mungkin menurut pandangan saya yang dilakukan salah satu mungkin Mas Arman Maulana sama Anji, kan dia sering buat kolaborasi sama artis baru, artis yang lebih muda atau artis yang lebih viral. Mas Arman itu, Kang Arman itu pernah remake lagunya Kobe Junior. Berarti kan mereka harus memudahkan usianya dia gitu biar lebih eksis. Betul. Ya nggak apa-apa, itu memang harus. Jadi nggak harus dia bikin lagu baru lagi untuk mereka ya. Iya, kita harus jemput bola. Bahkan lagu-lagu yang si Kobe Junior pun yang sekarang sudah hampir 30 tahun. 30 tahun udah lama banget. Itu dinyanyiin juga sama anak saya gitu. Oh, dikenal gitu karena ada yang remake, ada yang FYP, ada yang recycle segala macem, ada yang cuma bikin lagu. Nah itu ide bagus sekali tuh untuk maksudnya gini, musisi-musisi ini kan sekarang seperti kayak maaf aja, ini pandangan saya sendiri ya, kayak kalah gaya gitu. Iya, kalau kalah gaya mungkin mereka punya style sendiri ya, cuma jangan terlalu maksa ya, takutnya nanti agak annoying gitu, word gitu kan dari apalagi kalau kita melihat, nah itu yang saya bilang, yang kelas AB itu kan betul-betul sudah senior. Iya. Dan anakmu aja yang Gen Z itu kan nggak kenal. Iya. Pasti kan dia tanya, ini kebetulan aja ayahnya orang entertainer. Ya mungkin dia lebih kenal lagunya daripada orangnya gitu. Tapi karena di remake kan. Iya, di remake. Itu kadang-kadang kan harus, ini lagunya aslinya siapa sih ayah? Ini lagunya aslinya sumurannya nggak beda jauh sama ayah nih, udah hampir ya 40-an lebih lah gitu. Tapi lagunya bagus nih di remake gitu. Jadi Mas ada potensi dong ya, maksudnya lagu-lagu lama itu kita remake dan dinyanyikan oleh anak-anak sekarang. Ada potensi banget. Itu potensi besar ya. Nah, itulah sekarang yang diperjuangkan teman-teman senior publishing ya gitu. Monetizing entah YouTube, publishingnya dapat, direct copyrightnya dapat. Jadi ya itu kan aset Bu. Iya. Lagu itu aset itu kan yang dihebohkan sekarang ini kan. Aset itu kan ada publishing, jadi kayak publishing dari YouTube-nya itu, dari YouTube dapat monetizing, dari publishing itu setiap ada lagunya dimainin sama orang, dinyanyikan sama orang lain itu dapat duit. Nah itu memang harus dipatenin nih formula seperti apa biar teman-teman yang sudah jadi pun sekelas Ariel aja memang harus diperjuangkan gitu. Biar making money-nya itu mereka juga aman sampai pensiun gitu. Ya ini sih mesti masuk ke wadah. Misalnya seperti WAMI dan siapa tuh? Satu lagi apa LKM MKN ya. Ya itu memang harus, yang sekarang lagi heboh-hebohnya itu kan harus transparansi dan gercep sih Bu gitu, karena biar industrinya juga lebih bergairah karena lagi. Ternyata kalau kita lihat, kalau diperhatikan saya juga melihat itu, ternyata Indonesia ini sistemnya masih tertutup banget dibandingkan di luar sana. Kalau di sana kan kita sudah, kalau otomatis online, digital. Jadi kalau ada yang menyanyi, ada yang akan membawakan, kemudian promotornya tinggal masukkan aja ya bahwa artis Wahyu akan menyanyikan lagu ABCDE, lagu berapa orang gitu. Itu udah langsung bisa dimasukkan ke dalam sistem. Tinggal diklik aja dan di situ akan ditulis you have to pay, harus bayar sekian. Jadi promotornya tahu punya biaya yang membayar copy royalty ini berapa banyak. Nah itu kan akan dimasukkan ke biaya keseluruhan. Iya benar. Nanti masuk ke dalam jual tiket, membayar musisi atau artisnya kan, itu kan bisa menjadi sekaligus. Kalau nggak gimana ya, boncos juga ya, gimana sih, saya nggak ngerti. Iya, saya sih baru baca artikel di salah satu sosmed itu ada sebuah aplikasi dari Visi ya, Visi itu yang tentang publication right. Jadi dia
sudah satu pintu dan online. Jadi setiap ada event itu akan ke track nih Bu, ke track gitu. Kemudian setelah event langsung dibayar. Totalnya mungkin 5% lah gitu. Jadi contoh kalau misalnya fee-nya itu 50 juta. 50 juta itu ada 5 lagu, 5% kali 10 dia bisa dapat 1 juta dalam satu event untuk publishingnya. Ya itu semoga bisa direalisasikan sih gitu. Jadi kita juga menunggu gerakan dari pemerintah juga. Kemudian implementasinya nanti seperti apa, jangan kita soalnya kayak gini tuh udah hampir berapa kali nih kita ketemu DPR gitu, dari Mas Nanda juga ketua Imerenda udah ketemu, Mas Anang pun juga udah sering move gitu. Cuman ya gitu-gitu aja, maksudnya nggak ada ini loh, kita sudah progres dalam sebulan, kita sudah ke track untuk artis ini sekian dapat sekian gitu. Itu belum ada nih gitu, belum ada. Kan sebenarnya sistem itu kan kita bisa ambil dari contoh dari luar kan ya. Benar. Karena non Indonesia, maksudnya di luar sana tuh sudah sebegitu mudahnya, kenapa kita? Ya ini kan aplikasi kan harus kalau menurut saya aplikasi seperti ini memang harus di start dari pemerintah dulu nih. Contoh kita bisa online kayak kemarin Indonesia Sehat itu kan bisa online semua ya. Bisa Indonesia Sehat. Bisa online itu bisa, kenapa nggak diaplikasikan musik gitu aplikasi? Nggak usah jauh-jauh bikin KTP kan. Terus gitu. Bikin apa lagi? Lebih ke aplikasi, pasport. SIM aja sekarang udah. Jadi kan semua itu bisa terlibat. Mungkin harus daftar ke aplikasi itu. Oke, artis si A gitu, lagunya apa aja gitu. Tahun berapa gitu, nanti kan tracking nih gitu, gimana caranya, terus ada event apa aja harus masukin gini gitu. Sebenarnya itu kompleks sih Bu, cuman harus dicoba sih gitu. Harus dicoba, pelan-pelan gitu. Harus dimulai, bukan dicoba. Karena dicoba itu kan udah tahunan terus-terusan kan dari anak DPR. Start dulu aja gitu. Mulai nanti aja kan apapun. akan terbentuk sistem yang lebih bagus gitu. Karena kita nggak tahu, maksudnya walaupun kita berkarya di digital di SP itu kan itu kecil sekali. Kecil banget dari zamannya RBT Bu. Kemudian RBT sih. Iya, zaman dulu banget nih. Dulu RBT status, RBT lagu, kemudian sekarang blast WhatsApp bisa gitu. Banyak sih kalau udah digital sebenarnya banyak, cuman bagaimana kita monetize aja. Uangnya ada di mana gitu loh. Nah, Mas, kalau melihat nih bagaimana dunia entertainment ke depannya nih dengan keadaan ekonomi yang sekarang, tadi kita udah ngomongin Trump, ngomongin ini ya kan? Nah, bagaimana kita melihat dunia entertainment ke depannya dengan keadaan yang sekarang? Ini kan kita katanya belum mulai nih. Baru lihat aja 17.000. IHSG juga terus mendekati angka 5.000 gitu kan, dan seterusnya gitu. Dunia entertainment akan jadi apa? Mungkin sebagai orang yang berkecimpung di entertainment sudah berapa, 20-25 tahun. Ya, dunia entertainment mungkin kalau mengingat kondisi global sekarang Ibu ya, mungkin harus mungkin saya sebagai pekerja entertainment kemudian menghadapi klien yang sudah mengurangi yang sudah mengalami produksinya berkurang, kemudian omsetnya berkurang, mereka akan mikir juga nih untuk kolaborasi dengan entertainment. Contoh, entah kalau misalnya launching produk mungkin gak gede-gede banget gitu, nggak terlalu melibatkan artis-artis yang gede banget, mungkin dikurangin brand ambassador, itu efeknya banyak sih Bu gitu. Cuman salah satunya kan mungkin kita masih ngomongin boykot sana boykot sini, itu kan pengaruh banget ya. Mulai dari yang kerja di situ, kemudian yang kerjasama dengan produk itu, entah jadi brand ambassador ya kena, terus image dari talent juga kena, itu banyak efeknya. Efeknya banyak banget. Cuman kan yang harus kita sadari adalah entertainment adalah itu bukan kebutuhan primer memang Bu ya. Kebutuhan primer kita kan yang primer itu adalah tambah mengerikan dong. Iya, itu mengerikan. Kalau entertainment itu kan bukan primer. Bukan primer kalau menurut aku ya. Iya gitu. Betul, udah pasti. Walaupun itu bisa menghilangkan stres. Iya, sandang, pangan, papan itu yang primer. Bahkan mungkin harus lebih kreatif lagi ya.
kita harus cari mungkin kuliner gitu, gimana bisnis kuliner. Kemudian kalau entertain itu kan harus mulai produksi. Oke, teman-teman musisi bakal punya lebih harus produktif, harus ada single, harus bikin konten gitu. Tapi uangnya dari mana? Itu uang dari mana gitu. itu membutuhkan SDM, entah dari videographer. Kalau nggak ada klien yang masuk gitu, ini yang supply produksi, teman-teman produksi siapa yang bayar gitu. Ya mungkin lebih budget mungkin diturunin gitu, harus lebih ego. Ya teman-teman yang sudah established mungkin biar tetap produktif, tetap jalan, budget mungkin lebih turun lagi. Ya lebih ke situ sih Bu. Dan lebih merangkul yang muda-muda lah ya. Bener gitu. Kalau dari sisi mungkin kalau saya lebih ke brandnya itu mungkin mengurangi budget untuk brand activationnya lebih berkurang lagi, karena mungkin dia ada pengurangan karyawan, omset menurun, apalagi dia kena boykot dari itu kan efeknya gede, karena kan Indonesia sendiri kalau ngomongin boykot itu lebih ganas Bu ya gitu. Sampai sekarang juga saya ngalamin net. Iya, kok toko outlet ini makin lama makin berkurang ya gitu. Terus makin sepi ya gitu. Nah itu kan salah satu faktor ini. Oh iya, kemarin kan baru-baru ini kan juga kena yang kuliner itu kan. Iya. Yang kue-kue itu kan kena. Iya. Berapa M itu. Memang ya itulah resiko plus minusnya digital gitu kan. Nah kalau saya lihat memang sih agak deg-degan nih sekarang. Karena apa? Ini kita dunia entertainment ini sekarang masih oke sampai 2 bulan ke depan, karena kan udah kesettle kemarin misalnya gitu kan, booking segala macam. Tapi kan setelah kalau kita bilang dalam bisnis quarter 3 berarti kan Juli ke depan itu bagaimana, apa kabarnya kita nanti? Apakah ya kita nggak tahu ya, kita hanya berandai-andai aja. Entertainment jadi turun ya, misalnya kan biasa kan Juli ke Desember itu kan banyak sekali festival ya. Iya. Nah, bagaimana itu animonya nanti? Nah, itu Juli, Agustus itu kalau buat saya itu masa-masa krusial sih Bu. Masa anak masuk sekolah. Ya. Masa liburan. Kemudian ini kondisi ekonomi global seperti apa gitu. Kita nggak tahu. Kita nggak pengen sih Indonesia kacau ataupun Krismon seperti 98. Yang penting ada kejelasan, ada pun titik terang dari pemerintah nih, move-nya seperti apa gitu. Nah, saya juga sempat mengikuti juga tuh yang lagi rame waktu itu kan, kabur aja dulu. Nah, gitu, sempat berpikiran ke situ juga. Gitu. Sempat kepikiran gitu. Dan memang betul kepengen gitu. Jujur ya waktu itu. Dan saya sempat discuss juga sama keluarga. Bahkan anak saya juga udah mulai kritis. Iya, nenek coba deh sekalian. Aku juga pengen practice Inggris, karena anak saya yang itu namanya Darren itu memang dia lebih excited ngomong bahasa Inggris kan waktu itu. Lebih anak kecil itu pun aja udah care, maksudnya udah concern ya tentang udah kritis gitu. Aku di sini ini aku pengen biar accurate sekarang aja deh ya, kalau ada aku ikut, kita support. Itu anak zaman sekarang bisa kayak gitu. Makanya itu karena kebanyakan nonton TikTok atau apa tuh? Mungkin bahkan ya jujur sih positifnya lah ya. Iya, positifnya makanya kritis. Yang ya aku sih cuma bilangnya yang penting kamu belajar yang bagus aja gitu. Jangan nonton yang bukan paksa kamu gitu. Kamu boleh scrolling atau tapi itu yang sesuai dengan usia kamu. Iya gitu. Ya sempat kepikiran kabur aja dulu, cuman kita let it flow aja. Maksud aku rezeki aku di mana nih, biar Tuhan itu yang karena kabur aja dulu itu karena kamu melihat bahwa potensi kamu bisnis di sini, entertainment di sini udah betul-betul turun atau enggak, bukan lebih ke entertainmentnya, bukan lebih ke kayak kondisi negara gitu. Sempat kesel juga setiap aku lihat sosmed, beritanya kok jelek semua. Apalagi sekarang. Ya, itu pejabatnya kok korupsi semua, sempat arah ke sana sih gitu. Kok ini kenapa kok omong-omong semua, maksudnya ini nggak ada move nih, dolar makin naik,
saya juga dapat kabar dari teman-teman saya banyak yang di PHK, termasuk keluarga saya juga ada yang pasti, udah gitu. pasti. Jadi terus juga mudik juga nggak terlalu rame banget gitu maksudnya. Udah enggak gitu. Dan yang kembali ke Jakarta juga sudah sedikit loh, nggak sebanyak dulu. Iya, karena mereka anggapan wah Jakarta nggak bisa menjanjikan gitu, ataupun mungkin udah malas ya, tanda kutip ya, itu ya udah. Dan mahal, apa-apa mahal di sini. Tapi itu salah satu hal yang baik. Karena apa? Ya daerah itu kan sesusah-susahnya kita bisa makan sayur dari perkarangan rumah kita. Betul. Ya kan? Betul. Nah, jadi dengan ilmu yang kita dapat dan pengalaman yang kita dapat di kota besar yang selama bertahun-tahun itu, ya sekarang mungkin dikembangkan di daerah. Mungkin itu salah satu yang, ya saya bukan mengembalikan dunia entertainment ya. Kalau kita orang entertainment yang kembali ke daerah, kan pertanyaannya apa yang akan kita lakukan nih? Betul. Bener kan? Nah, tapi kan sekarang zaman digital, nggak perlu takut. Kayak tadi kita bilang radio gitu kan, atau sesuatu yang kita lakukan di sana, konten lah. Tadi kan ngomongnya konten terus kan. Konten. Kenapa nggak kita di sana dan kita misalnya nih, ya udah deh, karena saya bidangnya pertanian, gue bikin konten deh di sawah terus, gimana cara menanam padi misalnya gitu. Bagaimana cara, betul nggak? Betul. Jadi mengencourage anak, ya nggak cuma yang muda ya, tapi yang tua, yang senior, yang udah mau pensiun akhirnya harus di PHK atau pensiun dini, itu kan bisa kembali ke daerahnya masing-masing kalau punya daerah ya. Kalau dari Jakarta ya susah. Punya daerah masing-masing untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu konten lah nomor satu. Iya, sekarang everything is content, Bu. Everything is content. Bagaimana konten kalian itu menarik, konsisten, dan growingnya bagus. Gitu. Itu apa? Siapa? Inal. Everything is content. Judulnya ini si Mas Bayu. Soalnya yang dari tadi diomongin dari pertama kita ngomong sampai sekarang konten melulu. Iya, soalnya saya lihatnya. Udah berapa? 1,5 jam ya? Gila kita ngomongnya. Iya, nggak terasa ya. Iya, makanya karena kan saling ini. Encourage ya. Jadi kamunya juga, maksudnya saya juga kepengen tahu. Saya juga pengen curhat juga nih, pengen mengutarakan. Ya unek-unek lah, ataupun pengen brainstorming. Kondisi bangsa, kemudian kondisi entertain gitu kita ya kita kutip sama-sama agak susah nih gitu. Susahnya mungkin ada tahapnya gitu, struggle-nya. Cuman gimana nih tetap survive buat keluarga, ya, buat industri juga gitu. Kita kan industri kreatif ya gitu. Mungkin dari pemerintah ada solusi apa nih, terobosan apa, itu yang kita tunggu, Bu. Itu yang mestinya kita tunggu. Betul. Dan ya selain kita tunggu, kita juga tetap berusaha. Betul. Gitu kan. Bener. Keep try, nggak boleh menyerah lah.